Ya, selamat malam teman-teman semua. Pak Ari Keliduan. Iya, Selamat Pak malam Pak Darmawan Lim. Selamat malam Pak John. Selamat malam Bu Andri Marantika, Bu Weli Hukubun. Shalom. Shalom. Ya, selamat malam Alin. Oh, ada Cifung juga. Cifung sudah masuk belum ya? Oh, Kuanto, selamat malam. Belum masuk Cifung. Oke, ya Cifung sebentar lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang buat kita semua. Aduh. Gambar langsung ini ya, blank. Oke. Ya, saya ucapkan selamat datang buat kita semua, Bapak Ibu sekalian ya. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa malam ini, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Kepada Ibu Weli dipersilakan dan selamat datang sahabat kita Survivor ya. Oke, Ko Anto selamat datang ya. Ya, kepada Ibu Weli Hukubun dipersilakan. Oke, praise God. Ya, bisa dengar suara saya, Bapak Ibu sekalian? Bisa Pak John? Bisa ya. Oke, kepada Ibu Weli dipersilakan, Bu Weli. Minta maaf, tadi belum buka mic. Oh, iya, iya. Iya. Oke. Shalom, selamat malam buat Bapak Pendeta, Bapak Ibu Ya, semua selamat malam. Praise yang God. sudah hadir dalam Zoom pada malam hari ini. Kita percaya dan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, kita boleh ada dalam ibadah Zoom pada malam hari ini. Dan kita percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, dan mujizat kuasanya kita mengalaminya, bahkan sudah mengalami, Yes. mengalami Amin. mujizat kuasa Yes. Tuhan, bahkan berkat-berkat baik jasmani maupun rohani yang Tuhan telah berikan di sepanjang hari ini. Kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, hanyalah ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang patut kita persembahkan kepadanya. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan seluruh hidup kita kepada Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini. Dan ketika kita sungguh-sungguh beribadah, Tuhan hadir dan memberkati kita semua. Yes. Tuhan Yesus memberkati semua kita dalam ibadah di malam hari ini. Dan adapun susunan acara yang ada pada malam hari ini untuk ibadah, host Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua, worship leader sampai dengan pembicara firman Tuhan Bapak Pendeta John Sarbunan MA, doa prophetik oleh Ibu Lince Rompas dari Sidoarjo, pengumuman oleh Ibu Ong Kiofim dari Sidoarjo, doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Untuk itu mari Bapak Ibu kita masuk dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, diagungkan, dimuliakan, ditinggikan, disanjung dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Tuhan setia menjaga kami, memelihara kami, bahkan memberkati kehidupan kami di sepanjang hidup kami, bahkan khusus di hari ini. Dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, melindungi dan memberkati kehidupan kami.
baik jasmani dan rohani. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tidak ada emas perak yang kami persembahkan kepada Tuhan. Hanyalah ungkapan rasa syukur yang kami naikkan dengan hati kami yang tulus kepada Tuhan. Dan kami bersyukur karena waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami selaku persekutuan gereja CLCC. Kami boleh ada dalam persekutuan lewat ibadah yang kami lakukan di saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir dan memberkati kami semua dalam jam ibadah dari awal sampai dengan selesai. Biarlah terjadi di dalam nama Bapa, dalam nama Anak yaitu Yesus Kristus, dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami semua diberkati lewat ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta untuk memimpin pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang kita akan dengar bersama-sama. Dengan hormat disilakan Bapak Pendeta. Oke, terima kasih Bu Weli Hukubun, host kita yang luar biasa malam ini ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ini kamera saya ini agak sedikit trouble, jadi yang apa-apa yang penting saudara-saudara bisa mendengarkan ya akan suara saya. Dan mari kita naikkan pujian bersama-sama untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa dan yang sangat mengasihi kita semua. Katakan amin. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Kita perlu hadirat Tuhan ya, yang bekerja memulihkan, membebaskan kita semua, dan memberikan kita pertolongan dan kemenangan. Amin ya. Oke, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Kemuliaan-Mu, setiap kelemahan kami diganti menjadi kekuatan yang baru. Setiap kekhawatiran kami menjadi damai sejahtera dan sukacita. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, mencari wajah-Nya. Mari berseru dan berdoa. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran.
Engkau Tuhan mau dekat dengan setiap kami. Tuhan mau dekat dengan kami, membawa hati kami kepadamu. Mari bawa seruan saudara hari ini kepada Tuhan. Berdoa, bersujud, menyembah dan menikmati kehadirannya, hadiratmu, hadirat kudusmu, penuhi setiap kami baik-Mu Tuhan. Ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Harus sembah Yesus. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebab tidak ada tempat yang terbaik dalam hidup kami selain di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Pada angkat suara dan sembah Yesus. Hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi batin-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat Tuhan saja sembah Dia, katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur. hadirat kudus-Mu Tuhan. Hadirat jiwa kami tersungkur menyembah-Mu, kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu memenuhi hidupku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan kami tersungkur menyembah-Mu Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi nyatakan bersama-sama. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu penuhi hati kami. Mari kita bersembah Tuhan bersama-sama. Mari kita memenuhi tempat ini
Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan yang selalu setia dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagiku. Dalam hadirat-Mu aku disegarkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan aku dikuatkan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan buat Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, mari memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For at the last days we will see Your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. His name is Jesus. Name above all names.
Amin. Praise God. Penulis pemula sangat rentan berselingkuh. Tuhan, haleluya. Amin ya, Bapak Ibu sekalian. Tuhan kita layak disembah, Dia layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, kita naikkan pujian yang bagi Tuhan. Kami tahu pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan setiap kami. Untuk apapun musim hidup kami Tuhan, kami tidak pernah sendiri. Karena satu hal yang kami percaya dan selalu kami akan nyatakan. Firman-Mu teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu. Rahmat-Mu melimpah bagiku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Seumur hidup kami pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari di dalam penyertaan Tuhan nyatakan bersama-sama. Firman-Mu teguhkanku, teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu, dan rahmat-Mu Tuhan selalu melimpah bagi setiap kami. Untuk selama-lamanya kasih-Mu sempurna dalam hidup. Nyatakan bersama-sama, aku ditolong Tuhan. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya. Aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Amin. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Ini pengakuan iman setiap kami di dalam-Mu Tuhan. Oleh bilur Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan, ada oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus, oh, ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya. Mari terima pertolongan Tuhan dan katakan, aku ditolong Tuhan.
Amin ya, kita ditolong Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan di malam ini, dan doa ini akan dinaikkan ya oleh sahabat kita terkasih Ibu Andri Marantika dari kota Kediri. Dan nanti setelah firman Tuhan akan didoakan oleh Bapak Romli Halomuan Lubis ya, ada di sini Pak Lubis. Oke. Dan nanti Pak Darmawan Lim akan kasih kesaksian ya. Barusan kita baru berdoa untuk teman sahabatnya ya setelah firman Tuhan. Oke. Bu Andri silakan berdoa pembukaan dulu. Dan teman kita oke, Survivor ada di sini ya. Oke. Nanti malam ini, oke. Apakah bisa untuk memperdengarkan ayat firman Tuhan buat kita semua? Oke, silakan Ibu Andri Marantika, dipersilakan berdoa dulu. Ya. Shalom, Bapak Ibu semuanya. Ya, shalom. Praise God. Ya, terima kasih Pak John Amin. untuk waktunya. Mari kita satu dalam doa. Tak putus-putusnya kami datang kepadamu Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang selalu menyayangi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menjaga kami, memberkati kami Bapa. Dari pagi hingga malam, begitupun dengan hari-hari seterusnya Bapa. Kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam penyembahan-Mu kami disegarkan Tuhan. Di Amin. dalam penyembahan-Mu Tuhan, kami ditolong Tuhan, kami dikuatkan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami semua yang hadir pada malam hari ini Bapa. Berkati Pak John, urapi Ya, Pak Yesus. John yang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan. Engkau mau pakai Pak John seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya Engkau menyayangi kami semuanya Amin, Tuhan. amin. Lewat Pak John, kami dapat diberkati Tuhan, kami dapat menerima firman-firman yang akan disampaikan oleh Pak John kepada kami semua pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Bu Andri Marantika dari kota Kediri yang sudah menaikkan ya. Doa sebelum firman Tuhan disampaikan malam ini luar biasa, untuk doa yang sangat indah. Tuhan memberkati Bu Andri Marantika. Amin. Amin. Oke, Terima saya kasih, percaya Tuhan. Tuhan akan menolong Bu Andri, Tuhan akan memberikan pertolongan ya, kemenangan terjadi. Jangan takut Bu Andri, semua kita yang datang malam ini juga terima pertolongan Tuhan ya. Oke, Amin. teman-teman Terima kasih. semua, haleluya, amin ya. Oke, baiklah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini, dan Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua malam hari ini. Berapa banyak sudah percaya bahwa malam ini Tuhan ada di tengah-tengah kita? Yang percaya lambaikan tangan. Oh, haleluya. Dan mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Kalau dia ada di tengah-tengah kebaktian kita, maka itu berarti sesuatu pasti terjadi. Ya, amin. Siap-siap saudaraku. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Dia berikan damai di hatimu, sehingga engkau tidak khawatir, tidak takut lagi. Haleluya. Oke, sebuah renungan firman Tuhan malam ini kita akan renungkan bersama-sama, sebuah tema yang indah sekali. Dan oleh anugerah Tuhan malam ini Bapak Ibu, kita sudah tiba di serial yang ke-482 ya. Tanpa terasa Bapak Ibu, Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Dia step by step, tapi pasti ya. Oke, kita akan lihat tema kita malam ini, yaitu kemuliaan Allah dalam kerelaan hati mengampuni. Bilang hati mengampuni. Amin. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak saudara mau doamu didengar oleh Tuhan? Malam ini Tuhan mau periksa hatimu, apakah engkau rela enggak untuk hatimu mengampuni ya. Oke, kita lihat tema kita malam ini saudaraku, dan mari kita tanya sama-sama. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kerelaan hati mengampuni? Ada. Pasti ada saudaraku ya. Lalu bagaimana kalau hatinya tidak mengampuni orang yang bersalah kepada dia? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada.
Jawabannya sudah pasti tidak ada ya. Oke. Oke, saya sebentar ini karena supaya membantu saya bisa lihat di depan, ini saya besarkan dulu ya. Karena kalau kurang besar, rasanya kurang afdol ya, sebentar. Oke, berapa banyak Bapak Ibu semua malam hari ini pulang bawa pertolongan, pulang bawa mujizat, pulang bawa kemenangan, doamu berbahasa, yang percaya bilang amin. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Aminnya dahsyat ya Bu Weli ya. Amin. Oke, apakah nanti setelah firman Tuhan juga Ibu Weli akan bersaksi ya setelah Pak Darmawan ya? Oke, mohon maaf ini ada device sedikit trouble. Saya coba untuk nanti ini ya. Oke. Bilang Tuhan Yesus baik. Ayo katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus baik. Amin ya. Suami tidak baik, Tuhan Yesus baik. Istri tidak baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Anak menantu tidak baik, Tuhan Yesus baik ya. Cucu tidak baik, Tuhan Yesus baik. Engkau emak enggak baik, Tuhan Yesus baik ya. Papa mama enggak baik, Tuhan Yesus tetap baik. Bosmu, majikanmu, atasanmu tidak baik, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Katakan amin ya. Sebab itu saya percaya kalau engkau mengerti rahasia ini, engkau tidak akan pernah kecewa dalam hidup ini. Bilang amin ya. Saudara, inilah sebuah realita memang kita menghadapi ya, sebuah tantangan di akhir zaman ini. Dan Tuhan mau engkau lebih dekat dan semakin melekat dengan Tuhan ya, lewat masalah-masalah yang terjadi. Tuhan ingin engkau lebih dekat lagi dengan Dia. Yang percaya bilang amin ya. Saudara, hanya dengan cara yang demikian, saudara akan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara semua ya. Oke, kita akan lihat dulu. Haleluya. Oke. Ya, kita akan lihat saudara-saudaraku, nats Alkitab kita di malam hari ini. Tema kita tadi ya, kemuliaan Allah dalam kerelaan hati mengampuni. Coba pegang dada saudara, bilang Tuhan Yesus, lihat hatiku. Kalau malam ini hatiku belum rela mengampuni, aku mau rela mengampuni. Bilang, aku mau rela mengampuni. Amin. Aku mau rela mengampuni. Supaya Tuhan juga mengampuni aku. Supaya Tuhan mengampuni dan aku. doaku berkuasa. Dan doaku berkuasa. Supaya penyakitku juga disembuhkan Tuhan. Supaya penyakitku disembuhkan Tuhan. Amin ya. Oke. Mari kita akan lihat Bapak Ibu sekalian ya. Ini tema tadi sudah, dan kita lihat nats Alkitab kita. Matius pasal 6 ayat yang ke-14 sampai 15. Ada 2 ayat malam ini ya. Nats Alkitab terambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Amin ya. Oh, ini kabar baik di ayat yang 14 bilang kalau kita mengampuni orang, Bapa kita di surga mengampuni kita. Tapi sebaliknya di ayat 15 bilang, tetapi jikalau kamu, saudara dan saya tidak mengampuni orang, orang itu siapa? Mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin itu menantumu, mungkin itu mertuamu, mungkin itu kakakmu, adikmu, mungkin itu orang-orang terdekatmu. Engkau tidak mengampuni dia yang bersalah kepadamu, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan Tuhan mau malam hari ini engkau mengerti rahasia ini ya. Hidup yang bahagia, hidup yang diampuni, hidup yang mendapatkan kedamaian adalah ketika engkau taati firman Tuhan malam ini ya. Dan doamu menjadi doa yang sangat powerful, doa yang berkuasa ketika engkau mulai mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hatimu. Katakan amin ya. Saya percaya malam ini, saudara-saudaraku, ini yang Tuhan mau. Siapa di antara kita malam ini yang hatinya belum rela, Tuhan minta malam ini engkau lepaskan pengampunan. Kalau sampai malam ini doamu belum didengar oleh Tuhan, sampai malam ini engkau belum mengalami keajaiban Tuhan, coba periksa. Mungkin karena hatimu belum mengampuni. Ya, Tuhan ingin engkau mengampuni dulu, supaya benar-benar doamu itu doa yang tidak akan sia-sia. Ya. Percuma engkau minta pendeta doakan, tapi kalau hatimu tidak mengampuni, maka tidak akan ada efeknya, ya. Tidak akan ada kuasanya. Kenapa? Karena engkau sendiri yang menghalangi kuasa Tuhan. Oleh karena apa? Engkau tidak mau mengampuni. Malam ini, saudaraku, kemuliaan Allah
dinyatakan di dalam hati yang rela mengampuni. Bilang rela mengampuni. Amin, saudaraku ya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita sekalian. Oke, dan hal ini dapat kita pelajari, Bapak Ibu sekalian ya. Kita bisa melihat ini untuk bagian penting ini, saudaraku. Haleluya. Perhatikan baik-baik, kemuliaan Allah dinyatakan dalam apa, saudaraku? Dinyatakan dalam kerelaan hati, ya. Kerelaan hati yang bagaimana? Kerelaan hati yang mengampuni. Mengampuni siapa, saudara? Mengampuni akan kesalahan orang. Apakah suamimu? Apakah istrimu? Apakah mertuamu? Apakah menantumu? Apakah itu cucumu, engkongmu, emakmu? Apakah itu orang-orang terdekatmu? Rela mengampuni ya kesalahan orang itu. Lalu kemudian dan dia membuat dia itu telah menerima. Bilang menerima. Menerima apa? Menerima pengampunan dari Bapa di sorga. Raja Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang kesalahannya tidak diperhitungkan, ya, yang pelanggarannya tidak diingat-ingat lagi. Tuhan kalau sudah mengampuni dosamu dan dosaku, dia tidak akan ingat-ingat lagi. Bahkan dia tidak akan undat-undat, dia tidak akan ungkit-ungkit itu lagi. Itulah Tuhan, saudaraku. Tuhan tidak akan, saudaraku, ingat-ingat dosa kita ya. Meskipun dosamu merah seperti kermisi, walaupun berwarna merah seperti kain kesumbat, diputihkan, disucikan seperti salju, seperti bulu domba. Amin, saudaraku. Nah, siapakah orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia itu adalah orang yang mengerti rahasia firman ini. Ketika hatinya rela mengampuni, meskipun sebelumnya dia merasa sakit, dia merasa dikhianati, dia merasa dilukai, dia merasa dikecewakan, dia merasa dirugikan, dia merasa dalam keadaan yang benar-benar menyakitkan. Tapi dia mau rela mengampuni. Dengar baik-baik, kalau malam ini engkau tangkap pesan Tuhan malam ini, maka saya percaya seketika itu kuasa Tuhan langsung menyembuhkan engkau malam ini juga. Amin. Tidak akan ditunda-tunda lagi proses kesembuhan itu. Ketika engkau berkata, Tuhan, saya mau rela mengampuni. Dan seketika itu juga, secepat itulah, kuasa Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu. Katakan amin. Ya, oke. Dan ini dapat kita pelajari, Bapak Ibu sekalian, terdapat dalam 2 Korintus pasal 2, ayat 7 sampai ayat 9. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat ini, saudara-saudaraku, ini akan membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai, membuat hati kita sukacita, membuat hati kita enjoy, membuat hati kita berglori, membuat hati kita bahagia. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Karena ada begitu banyak umat Tuhan, betul mereka Kristen, betul mereka di gereja, betul mungkin mereka juga melayani, tapi banyak dari mereka tidak mengerti kemuliaan Allah dalam kerelaan hati. Kerelaan hati apa, saudaraku? Mengampuni. Amin, saudaraku. Dan banyak orang sedang disiksa oleh setan oleh karena dia tidak mengampuni, saudaraku. Orang yang mengampuni tidak akan lagi tubuhnya disiksa dengan berbagai macam penyakit. Tapi kalau orang itu tidak mengampuni, maka dia akan tersiksa, Bapak Ibu sekalian ya. Itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Malam ini Tuhan mau engkau bebas. Bilang bebas. Katakan merdeka. Amin. Haleluya. Jangan biarkan kemerdekaanmu, kebebasanmu dirampas oleh setan. Dengan engkau membuat hatimu keras dan tidak mau mengampuni, itu akan menyiksa kehidupanmu, ya. Itu akan memperbudak hidupmu. Engkau akan tertekan, engkau akan menderita, saudaraku. Malam ini Tuhan ingin engkau bebas. Bilang bebas. Bilang merdeka. Haleluya. Oke, mari kita akan lihat, saudaraku. Siapakah dia? Yang pertama ini ciri-cirinya. Dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia ya. Yang rela mengampuni itu yang pertama, dia adalah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti betapa pentingnya dia harus mengampuni. Bilang harus mengampuni, ya. Mengampuni itu harus, ya. Bukan lagi bilang nanti kalau aku lagi mood, kalau aku lagi ingat, kalau aku lagi senang baru mengampuni. Tidak bisa begitu. Harus itu hukumnya wajib. Suka tidak suka harus. Mau tidak mau harus. Setuju tidak setuju harus. Siap tidak siap harus, Bapak Ibu, ya. Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu, ya.
Mengerti betapa pentingnya dia harus apa? Mengampuni. Setelah dia mengampuni, baru dia menghibur orang yang bersedih hati. Nah, orang yang bersedih hati ini kenapa, saudaraku? Karena dia merasa dia belum mendapat pengampunan. Karena dia merasa juga dia tidak memberi pengampunan bagi orang yang bersalah kepadanya. Itulah sebabnya hatinya diliputi dengan perasaan-perasaan bersedih. Kita lihat ya, 2 Korintus pasal 2 ayat 7. 2 Korintus 2 ayat 7. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Amin. Nah, orang itu mengalami kesedihan terlampau berat itu karena apa? Dia merasa tidak mengampuni orang yang bersalah kepada dia, dan orang yang bersalah kepada dia juga merasa bersedih juga, saudaraku. Dan akhirnya ini membuat dia ini mengalami kesedihan yang terlampau berat, saudaraku. Nah, malam ini makanya Tuhan ingin saudara dan saya perlu rela, ya. Kalau saudara rela mengampuni orang, maka saya percaya juga Tuhan pun rela mengampunimu. Kalau Tuhan sudah mengampunimu, apa susahnya penyakitmu disembuhkan? Kalau Tuhan sudah mengampunimu, apa susahnya Tuhan memberi engkau pertolongan? Kalau Tuhan sudah mengampunimu, apa susahnya Tuhan membukakan jalan, ya? Kalau Tuhan sudah mengampunimu, apa susahnya Tuhan menyelesaikan masalahmu? Tidak ada yang susah. Asal engkau mengerti rahasia ini, saudaraku, ya. Mengampuni itu penting, bilang penting. Saudaraku, ini dia, ya. Jadi yang pertama ini dia, mengerti dulu, ya. Setelah saudara mengerti betapa penting dia, yaitu saudara dan saya harus, bilang harus apa? Mengampuni, ya. Kalau malam hari ini ada istri yang tidak mengampuni suaminya, bilang harus mengampuni. Kalau ada suami yang tidak mengampuni istrinya, bilang harus mengampuni, ya. Haleluya. Kalau ada orang tua yang tidak mengampuni anaknya atau sebaliknya, mertua atau menantu tidak mengampuni, harus mengampuni malam ini. Supaya benar-benar doamu berkuasa. Amin, saudaraku. Ya. Oke, mari kita lihat yang kedua. Ciri yang kedua, oke, selamat datang Pak Frans Angki, sudah bersama kita. Setelah dia mengerti, sekarang dia memahami. Memahaminya bagaimana, saudaraku? Dia memahami bahwa betapa berharga bila dia mendengarkan apa, saudaraku? Mendengarkan dan kemudian dia melakukan nasihat demi apa? Demi kebaikannya. Jadi kalau orang mengampuni itu, saudaraku, itu demi kebaikan dia. Tapi kalau dia tidak mengampuni, saudaraku, dia tidak akan mengalami kebaikan, ya. Yang tadi saya katakan, hidupnya akan tersiksa, ya. Hidupnya akan tidak nyaman, saudaraku. Mari kita lihat ayatnya, ya. 2 Korintus 2 ayat 8. 2 Korintus 2 ayat 8. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Amin. Amin, ya. Paulus berkata apa? Di dalam suratnya, sebab itu aku menasihatkan kamu. Jadi Paulus memberi nasihat itu kepada orang-orang Korintus, kepada umat Tuhan, kepada jemaat-jemaat Tuhan bahwa mereka itu harus mengampuni, ya. Mengampuni Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka tidak mengampuni, itu artinya apa? Mereka tidak mendengarkan nasihat, ya, nasihat dari hamba Tuhan, nasihat dari orang yang diurapi Tuhan, nasihat dari pemimpin rohaninya, dan itu akan membahayakan dirinya, ya. Dirinya siapa? Dirinya orang yang tidak mau mengampuni. Bapak Ibu sekalian, nah biasanya orang sakit kanker, tumor, ya, penyakit-penyakit yang akut, penyakit-penyakit yang mematikan, itu kebanyakan itu dari apa, saudara? Masalah hati. Hatinya yang masih menyimpan kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit. Itu harus dibereskan. Dibereskan malam ini. Supaya benar-benar di bulan Agustus, bulan kemerdekaan ini, engkau merdeka. Amin. Merdeka dari segala belenggu-belenggu ikatan setan, ya. Merdeka dari segala penyakit-penyakit, ya. Saya percaya ketika engkau mengerti rahasia ini, engkau pergi check up di dokter, dokter akan kaget. Dokter akan terkejut, Bapak Ibu sekalian. Dia melihat bahwa ada sesuatu perubahan yang begitu dahsyat sekali, begitu cepat. Oleh karena apa? Engkau dan saya melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak saudara malam ini mau menjadi orang yang merdeka? Lambaikan tangan, bilang saya mau merdeka. Haleluya. Ya, jadi ini memahami betapa berharga bila saudara saya itu mendengarkan. Alkitab berkata, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, ya. Saudara, kalau kau punya telinga yang suka mendengar, apa yang kau dengar itu akan menentukan kehidupanmu. Apa yang kau dengar itu akan menentukan masa depanmu.
Apa yang kau dengar itu akan menentukan kemenanganmu. Engkau bisa menang, engkau bisa kalah, tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa sehat, engkau bisa sembuh, engkau bisa sakit, tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa bahagia, engkau bisa merana, tergantung juga apa yang kau dengar. Ya, kalau malam ini kau mendengar dokter vonis penyakitmu tidak bisa disembuhkan, kalaupun bisa disembuhkan obatnya mahal sekali. Tapi ketika engkau mendengarkan nasihat firman Tuhan, maka saya percaya firman itu membuat hatimu berglori. Yang tadinya engkau khawatir, takut, kau dalam keadaan bimbang, cemas, kau dalam keadaan putus asa, tapi karena engkau dengar firman suara Allah yang memerdekakanmu, memberikan kegirangan, memberikan sukacita di hatimu, maka saya percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Katakan amin. Jadi obat ini produk langsung dari sorga, bukan buatan pabrik manusia, tapi produk langsung dari sorga yang menyembuhkan penyakitmu. Katakan amin ya. Tuhan mau kau bebas malam ini. Haleluya. Bilang, Tuhan saya mau merdeka malam ini. Katakan sama-sama. Tuhan saya mau merdeka malam ini. Haleluya. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita lihat yang ketiga. Ciri yang ketiga dari orang yang memiliki kerelaan mengampuni. Siapakah dia? Mari kita lihat. Setelah dia mengerti yang pertama, poin yang kedua dia memahami, baru yang ketiga, saudaraku. Sekarang dia mengakui. Katakan mengakui. Mengakuinya bagaimana? Dia mengakui bahwa pesan penting dari tulisan surat pemimpin itu bermaksud untuk apa? Untuk menguji. Menguji apa, saudaraku? Menguji ketaatan umatnya. Jadi ini harus diakui, saudaraku. Jadi kita lihat ya, apa yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 2 ayat 9. 2 Korintus 2 ayat 9. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Amin. Taat dalam segala sesuatu, dalam konteks ini adalah mengampuni. Saudara, untuk mengampuni ini Tuhan mau engkau taat. Nah, taat itu karena apa? Engkau punya kerelaan. Katakan, orang kalau rela, dia akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ya. Dan di dalam 1 Yohanes berkata, tidak ada yang berat firman Tuhan itu untuk kita lakukan. Asal kita mengasihi Tuhan. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan, firman model seperti apapun, apa yang firman perintahkan, dia tidak akan pernah keberatan. Termasuk mengampuni orang yang telah mengecewakan, melukai, menyakiti, yang telah mengkhianati dia. Dia tidak akan pernah keberatan. Kenapa? Karena hatinya cinta Tuhan. Jadi ini harus kita akui, saudaraku. Ya. Poin yang ketiga, mengakui. Mengakui pesan penting, ya saudaraku. Apa yang Paulus tulis dalam suratnya itu penting, Bapak Ibu sekalian. Nah, sesuatu yang penting itu harus diperhatikan, saudaraku, ya, didengarkan dengan baik, saudaraku. Nah, ini surat dari Paulus sang pemimpin ini, dia bermaksud untuk menguji ketaatan jemaatnya ini, menguji ketaatan umatnya. Dan saudara-saudara, saya percaya ketika engkau lulus dalam ujian ketaatan, maka engkau akan dibawa Tuhan naik ke level yang lebih tinggi lagi, ya. Kalau dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana engkau tidak taat, bagaimana Tuhan mau percayakan engkau untuk hal-hal yang besar, saudaraku, ya? Dalam hal mengampuni, saudara, engkau taat. Ketika engkau taat, maka saya percaya engkau menerima mujizat. Mujizat apa? Mujizat kesembuhan. Dalam hal engkau melayani, saudaraku, engkau taat, saudaraku, engkau akan lihat Tuhan bawa engkau untuk naik dan percayakan engkau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Katakan amin. Dan kabar baiknya adalah orang yang melayani Tuhan itu tidak harus jadi pendeta, ya. Orang yang melayani itu, Bapak Ibu, dia akan, saudaraku, ya, didatangi Tuhan dan Tuhan akan datang menyatakan kemuliaan kepada dia. Dan Tuhan katakan jeripayanya tidak sia-sia. Katakan amin, ya. Wow, itu dia Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini saudara, Tuhan menguji kita malam hari ini. Ya, saudaraku, manusia tidak tahu hatimu saat ini. Hatimu sedang susah, hatimu sedang sedih, hatimu sedang galau, sedang takut, dalam keadaan kecewa. Tuhan tahu hatimu. Maka itu Tuhan menguji hati saudara dan saya. Katakan amin. Ketika setiap hari Tuhan melihat hatimu, adakah hatimu bersyukur atau menggerutu? Adakah hatimu bersyukur atau sambat?
atau saudara langsung dalam keadaan saudaraku ya, dalam keadaan hatinya ngomel-ngomel saudaraku. Nah, ini Tuhan uji kita sekalian. Dan ketika Tuhan uji kita, kita lulus, baru Tuhan percayakan kita hal-hal yang lebih besar ya. Saudara kasih Tuhan, orang-orang yang telah lulus dalam ujian-ujian iman ini, dia akan mendapatkan porsi yang lebih besar ya. Dan saya percaya Tuhan melihat kita semua pada malam hari ini. Tuhan ngetes, Tuhan uji, apakah hatimu tulus, apakah hatimu murni, apakah hatimu mau taat ketika engkau taat. Maka Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang surprise, sesuatu yang ajaib dan dahsyat akan menghampiri dirimu. Katakan amin ya. Ini penting. Lalu sekarang kita lihat apakah hasilnya. Kita lihat yang pertama ya. Ini dia hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman, tadi ayatnya sudah diperdengarkan belum ya? Sudah, Pastor. Sudah, Pak Lukas. Oke, baik. Kita lihat ya, ini dia hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu, saudaraku, menyelamatkan orang yang kesedihannya terlampau berat. Ya, jadi orang kesedihannya terlampau berat, itu orang-orang percaya yang taat pada firman, dia menyelamatkan orang-orang itu. Mari kita lihat ya, 2 Korintus 2 ayat 7. 2 Korintus 2 ayat 7. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Amin. Amin. Di Jepang, saudaraku, ada satu sindrom yang melanda negara ini, saudaraku ya. Dan ada beberapa tempat-tempat yang memang rumah-rumah penduduk itu sudah kosong. Karena apa? Penghuninya ya. Karena mereka mati dengan cara apa? Mereka bunuh diri, saudaraku. Karena mereka merasa ada kekosongan dalam hati mereka. Mereka merasa kesepian, mereka nggak punya teman, saudaraku. Mereka merasa nggak ada yang menghiraukan, nggak ada yang peduli, saudaraku. Sehingga banyak dari mereka yang akhirnya mati dengan cara begitu, bunuh diri, saudaraku ya. Bukan karena mereka itu punya beban berat, tidak. Karena mereka punya masalah pada kekosongan. Hatinya kosong. Kenapa kosong? Karena tidak diisi dengan firman. Hatinya kosong. Kenapa? Karena tidak diisi dengan pribadi, hadirat Roh Kudus. Itulah sebabnya kekosongan ini membuat mereka merasa hampa. Mereka tidak merasa ada artinya. Mereka merasa bahwa mereka hidup ini tidak ada artinya, tidak ada gunanya di bumi, saudaraku. Dan itulah sebabnya banyak dari mereka yang mati bunuh diri. Mengerikan, saudaraku. Sampai gara-gara itu, saudaraku, itu pemerintah membentuk satu badan untuk menanggulangi ya masalah ini, masalah kesepian ini, saudaraku. Kekosongan ini sehingga ada menterinya yang mengatur ya. Makanya Bapak Ibu bersyukur, saudaraku ya. Di ibadah CLCC ini ada pagi, ada siang, ada malam, saudaraku ya. Daripada engkau merasa sendiri di rumah ya, merasa kosong, merasa tidak ada sesuatu yang rasanya itu hampa, saudara bisa ikut kebaktian ini supaya hatimu yang susah tidak susah lagi, hatimu yang sedih tidak sedih lagi, hatimu yang khawatir, yang takut, yang kecewa tidak takut, tidak khawatir, tidak kecewa lagi. Kenapa? Karena engkau dengar firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan menuntun engkau untuk makin hari makin dekat dan makin mengenal pribadi Dia, ya. Sehingga hatimu jadi tenang, hatimu jadi damai, hatimu jadi bahagia. Katakan amin ya. Itulah sebabnya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Katakan amin ya. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bersyukur saudaraku ya, di dalam komunitas kita ini setiap hari kita ketemu untuk apa? Saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain ya. Di dalam ibadah doa mujizat itu kita selalu berdoa untuk sahabat-sahabat ya yang hadir pada malam hari ini, dan Ibu Ong dan teman-teman mereka setia, dan saya percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kita semua. Bilang amin. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua hasilnya ya, bagi orang yang rela mengampuni, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Saudara-saudaraku, dia itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa, saudara? Dia sungguh-sungguh mengasihi orang yang bersalah padanya. Siapa yang bersalah pada saudara hari ini? Apakah suamimu, apakah istrimu, apakah anakmu, menantumu, cucumu, atau mertuamu, ataukah mungkin orang-orang terdekatmu? Bapak Ibu sekalian, saya percaya engkau akan diberikan Tuhan hati yang sungguh-sungguh mengasihi orang yang bersalah padamu. Ya, itu doa Yesus yang diajarkan dalam doa Bapa kami, bilang apa? Dan ampunilah kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni siapa? Orang yang bersalah kepada kami. Ya, soalnya saya ini tidak luput dari salahnya. Kita ini banyak salahnya, kita ini banyak dosanya. Ya, karena itu tidak ada alasan engkau tidak bisa mengampuni. Harus mengampuni, itu harus ya. Kita lihat 2 Korintus 2 ayat 8.
2 Korintus 2 ayat 8. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Amin. Walaupun dia sudah menyakitimu, merugikanmu, mengkhianatimu, menghancurkan nama baikmu, walaupun dia sudah membuat engkau terluka, membuat engkau sakit hati, membuat engkau merana, saudaraku. Ketika engkau berkata, ya Tuhan, aku mau rela mengampuni dia. Wow, maka kebaikan demi kebaikan, kemenangan demi kemenangan, kesembuhan demi kesembuhan akan menjadi milikmu. Katakan amin. Dan penyakit apapun tidak akan pernah kuat bertahan menghadapi saudara dan saya, karena dalam dirimu ada kuasa Tuhan. Amin. Ada kemuliaan Allah. Ya, ini dia dahsyat ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi malam ini saya berdoa supaya setelah ibadah ini saudara pulang, saudara bisa tidur tenang karena engkau memiliki hati yang rela mengampuni. Katakan amin ya. Orang yang tahu mengampuni orang lain itu doanya didengar oleh Tuhan. Dan kalau doanya didengar oleh Tuhan ya, Tuhan akan buat sesuatu yang surprise, tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagimu. Tapi kalau orang itu tidak mau mengampuni, biar engkau doa bagaimanapun, Tuhan tidak mendengarkan doamu. Engkau mencoba untuk kerja keras, mencari untuk mendapatkan apa yang kau harapkan, tidak akan pernah dapat. Kenapa? Karena ada yang menghalangi, ada yang menghambat, ada yang menutup pintu-pintu rezekimu. Karena hatimu yang tidak mengampuni, itu sangat merugikan dirimu. Amin, Bapak Ibu ya. Sudah sadar semua ya malam hari ini? Amin. Haleluya. Haleluya. Amin ya. Oke. Dan kita lihat yang ketiga, yang terakhir ini saudaraku. Yang ketiga nanti Bapak Lubis, Pak Romli Halomuan Lubis akan berdoa buat kita semua ya. Yang ketiga yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu mentaati siapa saudaraku? Dia mentaati pemimpinnya ya dalam segala sesuatu. Pemimpin itu Tuhan tugaskan dia untuk apa? Menguji jemaat. Jadi Bapak Ibu sekalian, engkau tidak akan bisa pernah mentaati Tuhan yang tidak kelihatan kalau engkau tidak mentaati pemimpin yang kelihatan ya. Kau tidak akan bisa mentaati Tuhan sebagai pemimpin di atas pemimpin yang tidak kelihatan kalau engkau sendiri tidak mentaati pemimpin yang kelihatan ya. Yang Tuhan berikan kepadamu. Mari kita lihat ayatnya ini ya. 2 Korintus 2 ayat 9. 2 Korintus 2 ayat 9. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Amin. Amin ya, Bapak Ibu sekalian. Engkau akan mendapatkan sesuatu yang Tuhan berikan kepada pemimpin itu kepadamu ya. Pengurapan kuasa, tanda-tanda ajaib yang Tuhan berikan kepada pemimpin itu akan turun kepadamu. Karena air mengalir dari atas turun ke bawah. Ya, gak pernah ada air mengalir dari bawah naik ke atas. Tidak ada pernah. Yang ada kalau kita pakai sanjo, baru kita tarik dari dalam tanah, ya air itu naik. Tapi saudara-saudara, urapan itu dari atas turun ke bawah, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian ya, itu Elisa dekat dengan Elia sebagai pemimpinnya. Ketika Elia dibawa Tuhan dalam kemuliaan, pengurapan yang ada pada Elia itu turun kepada Elisa, dan Elisa dipakai Tuhan luar biasa. Pelayanannya lebih dahsyat dari seniornya. Itu dahsyat Bapak Ibu. Kenapa? Karena Elisa ini mentaati pemimpinnya. Haleluya. Nah, lihat lagi Musa dengan Yosua. Yosua itu dekat dengan Musa, saudaraku. Yosua mentaati Musa karena Musa mentaati Allah. Yosua mentaati Musa, apa yang Musa perintahkan, Yosua taat, saudaraku. Sehingga ketika Musa dibawa ke dalam kemuliaan, Yosua ini yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Wow, dahsyat ya. Kita lihat lagi saudaraku, Yesus sebelum dia naik ke sorga, saudaraku, dia berikan kuasa itu kepada para muridnya. Kenapa? Karena para muridnya mereka mentaati Yesus sebagai pemimpin agung mereka, dan mereka dipakai Tuhan luar biasa. Meskipun secara pendidikan mereka orang-orang sederhana, bahkan mereka orang-orang tidak berpendidikan, tapi waktu mereka berbicara ada kuasa Tuhan yang datang kepada orang-orang yang mendengar. Dan sekali Petrus khotbah, 3.000 orang bertobat. Wow, dahsyat ya. Ini penting Bapak Ibu. Mari kita minta supaya Tuhan menjauhkan hati kita dari roh pemberontak, saudaraku ya. Pada zaman Musa ada kelompok Datan Abiram, saudaraku. Mereka berontak kepada Musa, Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan gak terima, Tuhan marah sekali. Dan Tuhan langsung membukakan tanah itu terbelah menjadi dua dan menelan mereka. Mereka mati ditelan bumi, saudaraku. Itu mengerikan ya.
kelompok Datan Abiram itu, saudaraku. Makanya mengerikan kalau saudara-saudara orang-orang ini mereka berontak pada Musa, mereka berontak pada Tuhan. Itu mengerikan, saudaraku, ya. Dan orang yang berontak itu dia tidak akan pernah bahagia dalam hidup ini. Tapi kalau orang itu mentaati, wow, dia bahagia. Nah, contoh yang berikut lagi. Itu Samuel sebelum dia menjadi seorang pemimpin besar, menjadi bapak bagi raja, ya, saudaraku. Samuel ini belajar dari Imam Eli, saudaraku. Imam Eli menyampaikan firman, Samuel catat, saudaraku. Dia perhatikan firman itu. Dan Alkitab berkata, tidak satu pun firman itu dibiarkan gugur, saudaraku. Sehingga Alkitab berkata, Samuel tumbuh makin besar, rohnya makin kuat. Dan pada saat Imam Eli selesai, di masanya Tuhan bangkitkan Samuel, dahsyat sekali, saudaraku. Dan Samuel ini Bapak, dia membawa kejayaan bagi bangsa Israel. Dia menjadi pemimpin dari pemimpin. Kenapa? Bangsa Israel punya pemimpin yaitu raja. Tapi di atas pemimpin sebagai raja itu adalah Bapa rohani. Wow, dahsyat ya. Kenapa demikian? Karena Samuel itu benar-benar dia mentaati ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan malam ini menolong kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan ya. Dan saya percaya ketaatan mendatangkan berkat, tapi ketidaktaatan sebaliknya itu mendatangkan kutuk, Bapak Ibu ya. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan malam ini dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Oke, Pak Lubis Pak akan berdoa buat kita semua ya di malam ini. Shalom semuanya. Ya, shalom Pak Lubis. Terima kasih Pak John untuk waktunya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini Engkau boleh memberkati kami semua ya Tuhan, dengan firman yang diberikan oleh Pastor John Sabunan ya Tuhan kepada kami semua ya Tuhan, sebagai jemaat CRCC ya Tuhan. Tuhan, firman yang sangat indah ya Tuhan, mengajarkan kami tentang ketaatan terus ya Tuhan untuk ibadah ya Tuhan. Ya Yesus. Kami dapat mengerti dan memahami semua firman yang Kau ajarkan kepada kami melalui Pastor John Sabunan ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, berikanlah hati kami ya Tuhan untuk mengasihi dan untuk mengampuni ya Tuhan orang-orang yang menyakiti kami ya Tuhan. Tuhan, firman yang sangat indah ini ya Tuhan, kiranya ya Tuhan dapat kami mengerti dalam setiap hari dan kita dapat jalankan dalam setiap hari ya Tuhan. Agar kami dalam ibadah kami ya Tuhan, setiap hari kami dapat melakukan untuk keluarga kami ya Tuhan, dan untuk teman-teman kami ya Tuhan, ataupun Ya untuk orang. Yesus. Berkati juga Tuhan, Pendeta John Sabunan Tuhan, kiranya Engkau pakai semakin lama semakin dahsyat ya Tuhan. Begitu juga keluarganya ya Tuhan, kiranya Ya Engkau Yesus. berkati selalu ya Tuhan. Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan yang selalu setia untuk beribadah ini ya Tuhan, agar kami selalu dapat mendengarkan firman-firman yang indah ya Tuhan yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu kekal, haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Bapak Romli Halomuan Lubis dari kota Surabaya sudah menaikkan doa ya. Peneguhan firman Tuhan malam ini. Tuhan berkati Pak Romli Halomuan Lubis. Terima kasih Pak John. Ya, salam buat keluarga ya, buat ibu Ya. dan anak-anak. Oke, semangat Pak Romli. Haleluya. Oke, kembali pada host kita malam ini, Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan untuk kebaikan Tuhan buat kita semua. Kita boleh mendengar firman Tuhan yang luar biasa yang datang untuk kita. Tentunya kita melakukan dalam kehidupan kita supaya kita berbahagia. Dengan tema pada malam hari ini, kemuliaan Allah dalam kerelaan hati mengampuni. Dan dengan 3 kebenaran yang telah kita dengar, mengerti betapa penting dia harus mengampuni dan menghibur orang yang bersedih hati. 2, memahami betapa berharga dia mendengarkan dan melakukan nasihat dan mengakui pesan penting dari tulisan surat pemimpin itu bermaksud menguji ketaatan
umatnya. Luar biasa firman Tuhan di malam hari ini. Kalau kita mengampuni orang lain, maka Tuhan pun mengampuni akan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan mujizat itu akan terjadi Amin. dalam kehidupan kita semua. Kita harus mengampuni orang lain karena dia terbeban dengan semua yang ada, kepahitan yang ada pada dirinya karena kita tidak mampu mengampuni. Untuk itu firman Tuhan di malam hari ini mengajak kita untuk kita mau belajar mengampuni orang lain supaya doa-doa kita diterima oleh Tuhan dan kita berbahagia karena melakukan firman Tuhan. Kita berbahagia karena kita mentaati pemimpin kita dalam menyampaikan firman Tuhan, dan dengan ketaatan kita dapat melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman Tuhan di malam hari ini. Dan terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Menyampaikan isi hati Tuhan, pesan Tuhan pada malam hari ini. Dengan firman yang telah kita dengar, kita tidak hanya mendengar, dengan kuasa pertolongan Tuhan juga kita dapat melakukannya supaya kita disebut orang-orang yang berbahagia karena melakukan firman Tuhan. Kami juga menyampaikan terima kasih buat Ibu Andri Marantika yang telah berdoa untuk firman Tuhan yang kita telah dengar di malam hari ini, juga peneguhan firman Tuhan yang telah dinaikkan oleh Bapak Lubis Lemuan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam doa profetik yang akan disampaikan. Bapak Pendeta minta maaf tadi saya tidak Oke, baik. Ya, saya coba tampilkan ya. ingat. Oke. Ya, doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas. Ya, baik. Minta maaf Pak Pendeta. Ya. Doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dengan waktu yang ada, Ibu Lince dapat menaikkan doa profetik buat kita semua di malam hari ini. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Bu Ili. Shalom semuanya. Ya, shalom. Saya akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara. Nanti kita aminkan dengan I receive. Amin. Doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive.
Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua Yes. lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang kurang naik, Pak. Oke. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan serta ekonomi serta kurang naik, Pak. Ya. Kebenaran dan hidup setiap hari mengalami terobosan keuangan, ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dari kota Sidoarjo, Surabaya Selatan. Tuhan berkati Bu Lince. Amin. Amin. Sama-sama. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Lince Rompas yang telah menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu. Sama-sama, Bu Indi. Iya, sama-sama. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Ong Yokim. Waktu disilakan Ibu Ong. Terima kasih Bu Weli, waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom, Pastor John, salam Ya, semuanya. shalom Bu Ong. Halo, Oke. Shalom. Saya akan membawakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 033126 8401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 30692929 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Amin.
dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 10 pagi. Bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68, Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Agustus 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 26 Agustus 2024, 23 ya dulu Ya, ya. 23 dulu. Tanggal 23 Agustus kurang bawah 2024, Saudara Nito Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2024, Saudari Kasih Agatha Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 bulan 8 2024, Bapak Richard Griha Pramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Marlina SPD Pekanbaru. Tanggal 27 Agustus 2024, Ibu Erna Suryawati Surabaya. Tanggal 28 Agustus 2024, anak Alvaro atau cucunya Ibu Yeti Sulistiorini Kediri. Tanggal 30 Agustus 2024, Saudari Cindy Cecilia Rachel Sarbunan, putrinya Pastor John Sarbunan MA Kediri. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085968277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Amin. Tuhan Yesus Kristus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gyo Kim. Amin. Terima kasih Amin. Ya. sama-sama. Oke, mungkin sebelum kembali kepada Ibu Weli Hukubun ya, Bapak Ibu sekalian ya, saudara-saudara, nanti ke depan kita akan buat semacam ini ya. Kita akan buat semacam barcode Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti ketika firman Tuhan setelah disampaikan dan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan ya untuk kolekte, Bapak Ibu bisa scan ya di depan layar monitor, nanti di barcode itu Bapak Ibu memberikan sesuai dengan kerelaan hati ya. Silakan mau menabur untuk apa, silakan bisa langsung di situ scan lalu bisa dikasih keterangan ya, sehingga nanti persembahan-persembahan saudara itu bisa kita doakan dan Bapak Ibu semua diberkati Tuhan ya. Kalau selama ini kan kita belum pakai barcode, jadi nanti untuk memudahkan Bapak Ibu yang mau memberi persembahan, misalnya setelah firman Tuhan disampaikan, sudah bisa langsung pegang HP dan bisa scan barcode-nya ya. Dan langsung itu persembahan Bapak Ibu kolektenya sudah masuk ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati untuk kita semua. Oke, mungkin kembali ke Bu Weli, kita akan dengarkan kesaksian dari Pak Darmawan Lim dulu ya. Mau kesaksian tadi ada temannya yang tadi sebelum ibadah dimulai tadi minta saya doakan temannya. Silakan Pak Darmawan. Mungkin Pak Ari juga, Pak John. Oh ya, Pak Ari juga. Nanti kita dengarkan kesaksian Pak Ari juga ya. Puji Tuhan, Pak Ari selalu didoakan terus itu sama Ibu Ong Gyo Kim dan teman-teman. Pak Frans Angkis, semua yang hadir malam ini didoakan ya. Tanpa terkecuali. Oke, silakan Pak Darmawan. Salam Pastor John. Ya, salam. Teman-teman semuanya. Halo Bu Ong Gyo Kim, Bu Indriani, Pak Lukas,
teman-teman yang lain semuanya. Makasih ya Pastor. Malam hari ini saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana tadi saya ketemu orang yang saya izin itu kan, namanya Pak Ahong atau Chandra. Tadi saya bicara cukup lama, ini sampai sekarang dia masih belum membuka hatinya untuk sungguh-sungguh memiliki Tuhan. Tapi tadi hati saya tergerak, saya ingat saya harus telepon Pastor John, supaya Pastor John memberikan sedikit renungan firman Tuhan untuk Ahong dan Chandra, dan Pastor John tadi memberikan sedikit firman Tuhan dan disertai dengan didoakan Pastor John. Tapi saya percaya satu hal, firman Tuhan yang disampaikan tadi Pastor John, yang tadi dia dengar, tidak akan kembali sia-sia. Firman akan bertumbuh, sehingga membuat iman dia semakin kuat, semakin mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Jadi saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada Pastor John, di mana Pastor John adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki hati yang penuh dengan cinta kasih, hati yang penuh dengan jiwa pelayanan. Seperti saya belajar firman Tuhan yang diajarkan Pastor John, kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari yang lalu, wujud pelayanan dari orang Kristen adalah cinta kasih. Seperti yang tadi kemarin saya dengar dan khotbah dalam salah satu kitab yang saya lupa kitabnya, kan Yesus pernah berkata, jika kamu melakukan untuk sesuatu orang yang paling sederhana yang di bawah ini, kamu sudah melakukan untuk saya. Misalnya ketika kamu orang tidak punya tumpangan, kamu memberi tumpangan, tidak punya makan, kamu memberi makan, menjenguk mereka di penjara, dan Pastor John sudah melakukan itu, adalah wujud cinta kasih kepada Tuhan. Dan saya baru mengerti untuk hal ini secara efektif setelah saya mendengar ulang beberapa kali, baru saya bisa mengerti dan menerapkannya dalam kehidupan saya setiap hari. Kehidupan kita sebagai seorang Kristen adalah dari tindakan kita. Sudahkah kita mengasihi Tuhan, ya paling penting, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Ya, jadi kita harus bisa setiap hari tergerak hati kita oleh cinta kasih. Jadi orang akan melihat pelayanan kita yang paling efektif yang saya pelajari, ya mungkin saya bisa sharingkan, adalah dengan memberikan perhatian dan cinta kasih. Jadi alangkah lebih baik dan lebih indahnya kita memberi daripada kita diberi. Karena tangan di atas untuk memberkati adalah sesuatu hal yang luar biasa dan sangat-sangat penuh dengan damai kalau kita bisa belajar memberi. Saya baru teringat firman Tuhan yang Pastor John tadi sampaikan 2 hari yang lalu sampaikan, dan saya dalam beberapa hari kehidupan saya belajar dan terus belajar. Kita memberi bukan karena kita memiliki dalam segala hal, tapi kita memberi karena kita mengucap syukur, karena Tuhan begitu baik. Kita memberi dalam segala kekurangan, Tuhan menilai jauh lebih baik, lebih efektif, ya, daripada kita memberi dalam kelimpahan. Jadi teman-teman semuanya, saya belajar, saya cuma ingin membagikan sedikit sharing ke firman Tuhan yang saya pelajari, ya, setelah saya banyak belajar dari Pastor John, ya ternyata itu adalah wujud yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan, ya, dalam kehidupan nyata, di dalam kehidupan sehari-hari. Dan teman-teman semuanya mungkin seperti yang pernah dilakukan Ibu Ong Gyok Kim, ya. Ibu Ong Gyok Kim termasuk salah seorang hamba Tuhan, anak Tuhan, ya, yang begitu luar biasa antusias, ya. Dia memberikan doa, ya, kepada orang-orang yang walaupun dia tidak kenal, ya, dia doa terus-menerus dan juga mendukung dan mensupport penuh gereja CLCC. Itu adalah satu contoh tindakan yang luar biasa, termasuk salah satu leader kita, ya, Ibu Nini Herawati. Ya, Ibu Nini Herawati adalah salah satu contoh top leader, ya, yang begitu luar biasa. Ya, dia memberikan support dan memberikan dukungan penuh, ya, yang luar biasa atas pekerjaan dan pelayanan. Ya, jadi saya banyak belajar dari salah satu contoh yang saya sebutkan tadi. Saya pun mau belajar, walaupun kita tidak diberi kelimpahan dalam segala sesuatu, tapi percayalah, di dalam segala yang kita miliki, kita kalau bisa belajar memberi, kita akan diberkati berlimpah-limpah. Ya, saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri, orang yang memberi, yang maksudnya selalu menerapkan cinta kasih, wujud
pengajaran Yesus dalam kehidupan kita. Apapun yang dikerjakan, Tuhan lipat gandakan. Apapun yang dilakukan, Tuhan lipat gandakan. Sehingga semua yang dilakukan, tangan Tuhan akan terus menolong, tangan Tuhan akan buat berhasil. Dan tadi saya juga cerita banyak tentang ini kepada teman saya, dan saya juga mohon supaya didoakan. Nama teman saya itu adalah Ahong ya, atau Chandra. Dia bersama dengan mamanya, dia sampai sekarang belum ikut Tuhan. Ya masih ibaratnya antara menerima dan belum, menerima dan belum. Tapi untungnya Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupannya. Dia mau tadi mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan dari Pastor John dan mau didoakan Pastor John. Ya kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, ya itu tidak akan bisa terlaksana. Dan saya terus mensupport dia, mendukung dia, ya dalam setiap apapun yang bisa saya dukung, yang saya support, saya berikan supaya dia bisa belajar mengenal Yesus dengan baik. Ya seperti halnya istri saya ya. Istri saya, dia itu memiliki hati yang cinta kasih luar biasa. Saya sedikit sharing, waktu saya baru mengenal Tuhan, Tuhan memberikan seorang istri yang sangat-sangat baik. Dia memiliki hati yang penuh dengan pelayanan, ya penuh dengan cinta kasih. Ternyata dia juga adalah seorang hamba Tuhan. Satu armatel ya, dengan Pastor John Sarbunan dari Gereja Betani Indonesia. Jadi dia banyak belajar dari Pastor Alex Abraham ya, almarhum ya. Kita bisa dengar ya, Pastor Alex Abraham, bagi teman-teman yang mengenal dia, dia rela mengorbankan segala-galanya yang dia miliki untuk gereja. Adakah orang seperti itu yang dipakai Tuhan luar biasa sampai sekarang ini? Saya rasa ada, tapi sangat sedikit. Bisa dilihat ya, dialah adalah salah seorang gembala senior yang mempersatukan Gereja Betel Indonesia. Pak Niko ya sebagai gembala dari GBI menaruh hormat, ya sangat hormat kepada Pastor Alex ya, dan juga demikian juga Philip Mantova ya. Philip Mantova juga menaruh hormat kepada Pastor Alex. Lewat Pastor Alex lah, teman-teman bisa lihat dari GBI begitu besar, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dahsyat. Ya banyak sekali cabang-cabang di Indonesia, termasuk Mawar Sarun di bawah kepemimpinan Philip Mantova. Itu mereka belajar dari siapa? Pastor Alex. Maksud saya menceritakan tentang kehebatan seorang pelayanan Pastor Alex adalah memberikan tolak ukur ke saya sendiri dan mungkin ke teman-teman. Mari kita belajar, ya belajar dan terus belajar. Ya kenapa Pastor Alex bisa? Almarhum Pastor Alex bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya, dan ternyata almarhum Pastor Alex sudah menghasilkan murid-murid yang berkualitas. Ya contohnya adalah gembala kita, ya Pastor John Sarbunan. Dia begitu mengasihi kita, begitu ingin membawa jiwa untuk Tuhan. Ya dia belajar dari guru besarnya Pastor Alex ya di dunia ya. Guru besar kita tentu Yesus ya. Itu guru agung, guru segala-galanya. Tapi guru di dunia termasuk mentor kita di dunia mungkin Pastor Alex dan juga istri saya. Istri saya itu kemarin sebelum Pastor Alex dipanggil Tuhan, dia pernah menjadi asisten dia, ikut dia cukup lama. Ya, makanya dia dalam segala tindakannya, dia pernah mengatakan kepada saya, Darmawan, saya tidak mau mencari pamor, tidak mau mencari muka, tidak mau naik mimbar untuk mencari popularitas. Saya mengutamakan jiwa baru Tuhan. Karena kelak kita jumpa Tuhan, yang Tuhan tanya ke kita, bukan apa yang sudah kamu lakukan di mimbar, apa yang sudah kamu khotbahkan. Tapi yang Tuhan tanya, berapa banyak jiwa yang sudah kamu kasihi, yang kamu bawa untuk saya di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan tanya. Ya, makanya dia mau belajar kepada Rasul Paulus ya. Mungkin teman-teman bisa mengetahui kan. Memang Tuhan Yesus punya murid itu hebat. Ya. Tapi pernah nggak kita kilas balik ya. Sehebat-hebatnya murid Yesus ya. Memang sangat luar biasa lah. Kita nggak bisa membanding-bandingkan. Tapi tentunya Rasul Paulus ya, itu sangat-sangat luar biasa. Lu lihat di perjanjian baru, kan? Hampir semua perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dan Paulus lah yang mengilhami dari istri saya untuk memberikan pelayanan door to door. Dan di bawah tangan istri saya bersama dengan saya, kita hari demi hari kita tahu kan, wujud amanat agung yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. Tapi selebihnya adalah pekerjaan Roh Kudus, apakah dia mau menerima atau menerima, itu kita serahkan kepada Tuhan. Kita hanya mau taat. Ya, kita taat kepada Tuhan, ya kita jalani apa yang bisa kita jalani. Dan saya juga senang dengan kesaksian dari Cipung ya.
Cifung itu adalah seorang yang biasa dan sederhana, tapi dia punya hati yang mulia. Dia memperhatikan anak-anak telantar, ya, dia memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan, ya, dia ingat apa yang dikatakan Yesus dalam kehidupannya. Jika kita memperhatikan salah seorang yang paling sederhana dalam di luar itu, kita sudah melakukan untuk Tuhan. Dan Cipung, ya, dia melakukannya untuk Tuhan. Makanya saya sangat menaruh hormat kepada orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini. Karena orang-orang seperti ini untuk di dunia ini sudah langka ya, sudah langka ya. Banyak orang kaya, banyak orang sukses. Tapi kalau suruh melayani orang miskin, itu mereka tidak mau. Mereka hanya mau terima siapnya saja. Mereka mau menyalurkan kepada lembaga-lembaga yayasan-yayasan besar yang belum tentu mereka uang itu dipergunakan untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi alangkah baiknya kalau kita melihat dengan kepala mata kita sendiri, kita bisa menolong, kita tolonglah. Ya, apa yang bisa kita Tuhan arahkan, misalnya Tuhan sudah kasih lihat kita, kalau tergerak hati kita, ya kita tolong. Gak usah tunggu ini dan itu. Makanya saya belajar, dan sampai sekarang hari ini saya belajar, saya sangat terkesan dengan apa yang diajarkan Pastor John. Saya mau terus belajar, mudah-mudahan ke depannya Tuhan bisa pakai saya dan istri saya lebih lagi untuk misi-misi ke depan, bawa jiwa-jiwa baru dimenangkan untuk Tuhan. Nah, sekian saya kesaksian, saya mengucap syukur dan terima kasih, dan memohon kepada tim doa Ibu Om Yokin, bantu kita doakan ya, salah satunya Pak Chandra ya, Pak Chandra atau Ahong, yang juga kemarin Pak Tiamli dia sudah ikut Tuhan, dia sudah percaya, sudah dibaptis ya. Nah, tinggal Ahong sama mamanya, sama ada satu lagi Susu Wang Singkuan. Ada beberapa yang kita sudah injili, tapi mereka belum terbuka hatinya. Minta didoakan supaya mereka bisa terbuka hatinya. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Kita belajar dan terus belajar. Ya, makasih banyak, Pastor John, teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sukses. Tuhan berkati semuanya. Amin. Oke, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat kesaksian dari Pak Darmawan Lim yang telah tadi membawa temannya Ahong ya untuk didoakan. Puji Tuhan. Tuhan berkati Pak Darmawan, follow up terus ya Pak Darmawan ya. Saya percaya bahwa itu jiwa. Baik, Bapak Ibu, mungkin Pak Ari Keliduan. Beliau ini sahabatnya Pak Frans Angki. Mau kesaksian? Silakan. Apa yang firman Tuhan tadi bicara Pak Ari Keliduan? Mau kesaksian, dipersilakan. Terima kasih Pak John. Ya, amin. Dan teman-teman, 2 hari yang lalu ketika saya mau ingat ibadah jam 1 siang, saya tidak bisa jalan. Kurang lebih 20 menit saya panggil istri saya, berteriak-teriak dalam kamar, nggak datang-datang. Tapi akhirnya dengan kepercayaan, dengan kekunan saya, akhirnya saya bisa ikut ibadah Sabtu siang 2 hari yang lalu. Terima kasih, terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Itulah iblis dikalahkan dengan semangat. Dia percaya bahwa ada Yesus. Begitu. Terima kasih Pak John atas doa-doa teman-teman di room ini memberikan semangat. Saya juga minta berdoa supaya saya bisa mengampuni saudara saya yang menjual tanah saya di Sumelaki tanpa diketahui saya. Saya mohon untuk bantu dengan doa bahwa saya bisa mengampuni. Tuhan, terima kasih, terpuji-pujilah nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan menolong Pak Ari Keliduan sembuh. Asal yang penting Bapak belajar mengampuni ya. Pasti sembuh, sehat total. Saya bisa kasih sedikit Pak John. Ya, silakan Pak Frans Angki. Ya, pada saat itu Pak Ari ini dalam kebimbangan, dalam trauma. Jadi gerakan Roh Kudus itu saya anak mama kok Kak. Gitu Pak John. Ya. Jadi pada saat itu Roh Kudus membantu beliau. Saya yakin dan percaya. Saya gerakan hati saya untuk ke telepon beliau, langsung saya kirim
apa namanya, kirim Undangan. ya kirim apa ini yang kita punya ini, apa namanya ini, Link. jom. Saya kirim Zoom. jomnya, langsung beliau buka, gitu Ya. Pak John. Ya. Jadi tolong Pak John doakan beliau, kita doakan beliau karena kakinya itu Ya. kaku, kalau jalan itu kaku Pak John. Oh ya. Mungkin ya karena mungkin terlalu duduk atau bagaimana, jadi beliau punya kaki itu kaku Pak John. Oh ya, kita doakan ya. Ya. Jadi begitu Pak John. Jadi waktu itu memang gerakan Roh Kudus buat saya untuk mengingatkan beliau untuk beribadah, gitu. Jadi saat itu beliau ditolong sama Roh Kudus Pak John. Terima kasih. Amin. Praise the Lord. Oke, terima kasih Pak Frans Angki ya. Jadi tindakan iman itulah, iman disertai dengan tindakan menghasilkan mujizat ya. Jadi bukan cuma hati percaya tapi melangkah, pasti kesembuhan terjadi. Ya, oke. Kemarin ketemu sama Albert sama Alin ya, datang ke gereja dan kami mendoakan mereka ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan ya untuk Albert dan Alin. Kita doakan persiapan mereka ya untuk menikah, untuk nanti apakah nanti di beberapa bulan ke depan kita doakan supaya semua Tuhan atur dengan baik ya. Oke, Alin sama Albert, halo. Apakah di sana Alin sama Albert? Ya, Bapak Ibu kita doakan supaya semua dilancarkan Tuhan, semua usaha kita ya anak. Oke, baik Alin, Albert. Oke, Albert, apa yang kamu rasakan kemarin waktu didoakan? Bisa kamu share cerita kepada teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini ya, supaya iman kita juga dibangkitkan ya. Sekarang kemarin waktu doakan Albert itu ada sesuatu yang benar-benar yang Tuhan mau tunjukkan kepada dia. Ya silakan Albert. Apa ya? Ya, kemarin yang kau didoakan ya sama Alin di gereja kemarin. Ya. Waktu ke sana itu puji Tuhan ya, waktu Pak John doa itu kayak apa yang dulu Tuhan pernah kerjakan itu kayak diingatkan lagi. Apa yang Tuhan mau untuk Albert lakuin dalam hidup itu diingatkan lagi. Gimana ya ngomongnya Pak John ya? Ya. Jadi itu satu konfirmasi ya. Jadi ya, padahal Albert tidak pernah memberitahukan ya. Nggak pernah bercerita ya, tapi Tuhan tunjukkan itu ya. Ya, tapi waktu Pak John doa itu Albert ya kaget sih, kayak apa yang Albert ngomong sendiri sama Tuhan itu Pak John tahu. Terus apa yang ada di dalam hatinya Albert juga Tuhan ngomong lagi di situ. Benar-benar kayak diberi peneguhan gitu loh, segala kekhawatiranmu itu aku tahu. Terus hidupmu itu dalam pegangan tanganku. Jadi tidak usah khawatir akan masa depanmu, tidak usah khawatir akan pekerjaanmu, keluargamu. Cukup fokus sama Tuhan dan Tuhan itu yang akan bekerja. Yes. Kayak gitu. Itu intinya ya. Praise the Lord. Oke, luar biasa ya. Dan saya percaya mereka pulang dari Kediri tidak sia-sia. Puji Tuhan ya. Luar biasa Tuhan menghargai kedatangan mereka kemarin ya. Albert sama Alin kita doakan ya. Ini adalah putra dari Bu Erna ya. Ibu Erna Suryawati ya. Kita doakan supaya semuanya berjalan lancar pekerjaan mereka, bisnisnya. Oke. Ya Cifung, mungkin Cifung akan tutup dengan kesaksian yang Cifung rasakan apa ketika di dalam ibadah CLCC, Cifung. Ya, salam, John. Ya. Salam semuanya. Ya. Puji Tuhan, kita rasakan bahwa banyak ini ya, kayak kemarin saya berjumpa dengan Ratna. Ya, temannya Cifung yang kemarin ya. Iya, kemarin itu terbuka ya. Ratna ini tadinya kan keras sekali ya. Kalau saya suruh karena ingat Tuhan, itu tuh dia nggak mau. Tapi ternyata saya bilang begini sama Ratna, nanti tak kenalkan sama Pak Pendeta John ya. Salah satu siapa Pak Pendeta John. Nah, Ratna ngalami sendiri nanti tak kasih nomor teleponnya. Dia telepon. Habis itu, wah bagus juga ya. Setelah selesai didoakan Pak Pendeta John,
Lah si Ratna ini cerita sama saya, tante, ya ini yang benar gitu kan. Ya memang semua itu karena kasih Bapak ya. Saya pikir ini udah berhari-hari saya kenal, berbulan-bulan. Saya bilang, saya nggak berani bilang, soalnya dia keras sekali. Orangnya nggak bisa dikasih tahu. Kalau dikasih tahu kita ini siapa ya? Terus dia itu orang udah ngerti, pinter sekali otaknya. Dia masuk di bank ya, dulunya kerja di bank, dan dia bagian sekretarisnya bank. Bayangin saudara ya, kalau kita nak sekolah suruh nginjilin dia, saya kelas 6 nggak lulus istilahnya. Nginjilin orang yang pinter. Nah, saya dibalik, tapi saya bilang Tuhan, biar jiwanya diselamatkan. Saya berdoa sama Penecon kemarin waktu di Indra Effendi itu, di Bu Linda Effendi, saya bilang, Pak Pendeta John, saya kok kelihatan ini ya, waktu saya doa. Tolong Pak Pendeta, doakan si ini supaya dia diselamatkan. Oke, kata Pak Pendeta, tutup tangan itu tulisan. Enggak, besoknya tak kenalin jadi loh. Puji Tuhan ya, dia udah kenal Pak Pendeta John, terus dia ingin mengundang Pak Pendeta John di rumahnya nanti tanggal 31, doakan saudara sekalian supaya seluruh keluarganya diselamatkan. Itu aja, Tuhan memberkati. Pak Pendeta John, silakan. Amin. Praise the Lord. Luar biasa ya, kesaksian-kesaksian pasti mau cerita nih banyak sekali. Oke, nanti yang lain bisa melanjutkan besok ya. Kita kembali pada host kita malam ini, Ibu Weli Hukubun. Wah, Ibu Weli juga punya kesaksian ya. Ya berapa waktu nggak muncul, nah tadi baru beliau muncul. Puji Tuhan. Silakan Bu Weli. Baik, Bapak Pendeta, saya minta waktu untuk menceritakan kasih Tuhan dalam proses kesembuhan yang Tuhan berikan buat saya. Nah, tadi saya pergi ke puskesmas dan saya periksa kencing, saya periksa kolesterol, periksa gula darah, dan periksa asam urat. Pertolongan Tuhan terus bekerja buat saya. Hasil tadi untuk asam urat yang tadinya di lab angka 9, tapi mujizat kuasa Tuhan terjadi tadi hasilnya 4. Amin. Dan ya, haleluya. Dan kolesterol yang tadinya 207, mujizat Tuhan, kasih Tuhan terjadi turun 100 lebih. Dan untuk gula darah hasilnya 146. Masih kalau melihat dari hasil masih lebih sedikit, tapi saya terus percaya kepada Tuhan. Amin. Kasih dan kuasa Tuhan terus bekerja, mendatangkan kebaikan buat saya untuk kesembuhan yang Tuhan beri. Dan juga hasil air seni, di situ terlihat ada kristal di kantong kemih saya, tapi saya terus percaya dan mujizat Tuhan akan menyelesaikan semua sakit penyakit yang saya alami. Amin. Amin. Ya, dengan topangan doa dari Bapak Pendeta John Sarbunan MA, topangan doa dari Ibu Cipung, topangan doa dari Ibu Ong yang luar biasa, memberikan saya semangat, memberikan doa-doa buat saya untuk kesembuhan. Sungguh saya bersyukur karena Tuhan pakai orang-orang yang setia melayani lewat persekutuan ini. Dan saya mohon
berharap kepada Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap doa dari Bapak Ibu Saudara untuk kesembuhan yang Tuhan siapkan buat saya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Ya. Amin. Amin. Pak John, Ya, Pak Fransangki. ya sedikit arahan buat Bu Weli Ya. Ya. untuk terapi itu air hangat itu minum tiap pagi itu apa sudah dijalankan Bu Weli 2 liter itu tiap pagi. Ya. Nah itu jadi biar dia itu kristalnya itu keluar gitu Bu Weli. Haleluya, puji Tuhan. Saya Kelapa akan juga kalau siang itu air kelapa ya, siang itu air kelapa. Ya. Gitu, Saya akan Buku. melakukan itu nasihat-nasihat. sudah sampai Bu Weli, obatnya sudah sampai. Obat sampai. Ya. Obat yang dikirim sudah sampai atau belum? Sudah sampai, namun saya belum konsumsi karena bertepatan dengan obat dokter yang saya masih harus minum, itu yang saya belum mengatur waktu untuk saya mengkonsumsi. Jedanya aja, jedanya itu 1 jam minum. Jangan percuma kalau dibeli nggak minum Bu Weli. Iya, nah baik. Terapi air panas terus, terapi air panas. Ya, baik. Itu 1 hari itu, pagi hari. Baik. Ya, oke. Jangan lupa kelapa, supaya dia buang semua racun itu. Oh, Begitu. Terima kasih, Pak Ari. Terima kasih buat semua yang memberikan saya semangat, dorongan, nasihat untuk iman saya terus bertumbuh kepada Tuhan yang punya kuasa, mujizat, darah Yesus yang berkuasa menyembuhkan penyakit yang saya alami. Ya, beliau suruh kita bekerja secara tuntas untuk kesembuhan yang Tuhan beri. Ya. Terima kasih buat semua yang menopang saya lewat doa dengan semua nasihat-nasihat yang saya harus lakukan. Tuhan menolong supaya mujizat itu terjadi. Amin. Yang Tuhan berikan. Ya, sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta, Ibu Ong, Ibu Sipung, memberkati Pak Angki yang selalu memberikan nasihat buat saya, bahkan Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Kaki sudah nggak bangka lagi ya? Ya. Kaki sudah tidak bangka lagi, kaki nggak bengkak lagi. Iya, kalau dulu kaki di bagian depan ini ada kelihatan bengkak, tapi pertolongan Tuhan tidak bengkak di bagian depan, namun yang masih kelihatan itu di mata kaki yang masih ada. Ya, tapi percaya mujizat Tuhan ada. Amin. Bilur Tuhan Yesus akan menyembuhkan saya. Amin. Ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu semua, dan terima kasih buat Ibu Ong yang sudah menyampaikan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin, sama-sama. Ya. Dan terima kasih buat Bapak Ibu Sipung, Bapak Darmawan, Bapak Ari Keliduan yang telah memberikan kesaksian untuk itu semua. Biarlah Tuhan terus memberkati, memakai Bapak Ibu semua untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dan iman kita terus bertumbuh karena kesaksian-kesaksian yang kita dengar setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Amin.
Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Namun kami terus menyampaikan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bertugas, Ibu Linci Rompas, Ibu Ongkio Kim, Ibu Adri, bahkan semua kita yang telah bersaksi, Tuhan terus pakai supaya kita menjadi berkat, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan lewat pelayanan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati secara khusus hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang terus setia dan setia, bahkan Tuhan terus pakai dengan heran dan luar biasa untuk menerima berkat firman Tuhan daripada Tuhan, karena duduk di bawah kaki Tuhan dan rahasia firman itu terus diterima dan terus disampaikan buat kami semua, untuk kami terus percaya kepada firman Tuhan yang terus kami dengar setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Waktu selanjutnya dengan hormat Bapak Pendeta untuk doa berkat buat kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan beriman ya, percaya siapa yang sakit malam ini kita nyanyikan lagu ini dengan iman ya. Kita masih punya Tuhan yang hidup ya. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan, haleluya. Mari katakan sama-sama. Kasih Tuhan. Haleluya. Masih ada Tuhan, masih ada pengharapan saudara. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya. Mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Kita masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami mau tetap beriman. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Amin. Mari Bapak Ibu yang percaya kita punya Tuhan yang besar. Dia ada di tengah-tengah kita malam hari ini ya. Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Siapa yang sakit malam ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Dan letakkan tangan kanan saudara di depan layar monitor dan imani malam hari ini ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya engkau segera terkoneksi, engkau segera terhubung, tersambung dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau punya Tuhan yang besar, jangan ada yang susah, jangan ada yang sedih, jangan ada yang takut, jangan ada yang khawatir, jangan ada yang bimbang. Mantapkan hatimu karena malam ini Tuhan segera menyembuhkan engkau. Imani malam ini. Di dalam nama Yesus, Bapa Ari Keliduan, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Dalam nama Yesus, mulai di bagian kepala sampai
sampai bagian kakimu sembuh dalam nama Yesus. Bapak Frans Angki, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Terima dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, sehat dalam nama Yesus. Ibu Indriani bersama dengan besan dan juga calon menantunya sembuh dalam nama Yesus. Ibu Ong Gio Kim, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Oh, Ibu Andri Malantika, Pak Ferry, Ibu Lasri, Ibu Weli Hukubun, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi hal yang menakutkan. Tuhan sudah menyembuhkan engkau malam ini. Bapak Lukas Krisnanto, di dalam nama Yesus. Ibu Lince, Pak Darmawan Lim, Bapak Romli Halomuan Lubis, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Sembuh dalam nama Yesus. Ibu Lydia Eka, engkau sembuh dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Tifung, Ibu Marta, Ko Anto, Alin, Albert, dalam nama Yesus. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Albert, juga untuk Aldo, engkau sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih semua yang hadir malam ini sudah terima aliran kesembuhan. Ucap syukur. Coba tarik nafas panjang-panjang dalam nama Yesus. Tarik nafas panjang-panjang. Dalam nama Yesus. Menarik kuasa Tuhan masuk, urapan mujizat Tuhan mengalir kesembuhanmu dan lepaskan nafasmu. Dalam nama Yesus, engkau melepaskan segala kuman, penyakit, virus apapun keluar dalam nama Yesus. Tidak akan ada lagi penyakit yang berkuasa atas tubuhmu. Yesus berkata, dia akan dicabut dengan akar-akarnya sehingga tubuhmu sehat. Karena tubuhmu baik Allah. Sekarang terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Aku percaya malam ini para orang tua, baik istri, baik suami, engkau yang punya iman pada anakmu, menantumu, cucumu, semuanya diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang mengalami kemalangan, semua mengalami kemunculan. Tidak ada yang jatuh, semuanya bangkit. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang sakit, semuanya sehat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, engkau akan melihat pintu-pintu yang tertutup terbuka, jalan-jalan yang buntu terbuka dalam nama Yesus. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada mustahil. Dan bagi engkau dan saya percaya, yang juga rela mengampuni, tidak ada yang mustahil. Malam ini engkau yang mengampuni, Tuhan sudah beri engkau kesembuhan. Di dalam nama Yesus, pulanglah dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat malam. Sama-sama Lukas, memberkati. Terima kasih Bu Os, Yogi, Bu Beli. Pelayanannya ya. Terima kasih. Ya, Kuanto, terberkati Pak Darmawan Lim, terberkati ya. Bu Yani, Pak Frans Angki, Pak Ari, terberkati Pak Ari ya. Terima kasih semuanya, teman-teman. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Dadah. Semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Shalom. Yes. Selamat malam teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi ya. God bless you. Sayonara. Bye-bye. Amin. Ya, sampai jumpa besok pagi ya Bapak Ibu. Ya. Indrayani. Ya. Malam. Ya, selamat malam. Amin. Ya. Dadah Pak Anto. Ya. Pak Lukas. Tuhan memberkati. Amin. Alin, Albert, selamat malam semua. Ya, Alin, Albert. Ya. Dadah, Tuhan memberkati. Sampai jumpa ya, Pak Ferry, Bu Lastri. Ya, sampai jumpa lagi ya.